Intinya adalah Asy'ariyah ini mengedepankan logika, akal, dan menomorduakan dalil. Mereka akan terima dalil kalau mereka bisa cerna dengan akal. Ini masalah utamanya di sini. Kalau nggak bisa, mereka akan mengkonsep menurut akal mereka, dan konsep mereka itu jelimet sekali. Mengerikan, teman-teman. Mengerikan. Nah, saya dulu waktu SD juga belajarnya ini. Tapi setelah saya belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya, alias akidah salaf, baru ketahuan. Wah, ternyata banyak errornya juga ini konsep ini. Kenapa cuma 20 sifatnya? Sifat Allah banyak. Setiap nama mengandung sifat. Kok cuma 20 yang diterima? Yang lain-lain bagaimana? Dan kenapa kok yang ini diterima sebagai sifat? Misalnya apa? Wujud, al-qidam, al-baqa, al-mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi. Apalagi? Hah? Wahdaniyah terus dan lain-lain. Oh iya, sudah semuanya aja kita tetapkan sifat-sifatnya. Kenapa pilih-pilih? Karena begini, yang sebagian yang kita tetapkan sebagai sifat wajib ini, akal kita mengharuskan Allah punya sifat itu. Lah yang lain kenapa menurut akal Anda? Mustahil bagi Allah. Yang apa yang mustahil? Apa yang mustahil coba? Apakah begitu maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya, terutama yang sedang menjalankan ibadah puasa. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, salam takdim untuk Ustadz Sofyan Baswedan, LCMA, yang telah memberikan jawaban kepada jamaahnya yang bertanya mengenai asal-usul sifat 20 dalam mazhab akidah Asy'ari. Di sini saya ingin mengklarifikasi ya, bukan mengklarifikasi sih ya, menjelaskan ataupun bisa dikatakan menolak mengenai tuduhan dari Ustadz Sofyan Baswedan ya. Beliau ini kan orang alim sebenarnya lah ya, orang yang berilmu, titelnya saja Dr. LCMA kan. Tapi kami sebagai ya santri lokal lah ya, yang baru ngaji kitab biasa-biasa saja, tidak ada titelnya, merasa tertarik untuk menjawab tuduhan dari Ustadz Sofyan Baswedan tersebut. Jadi tadi kan ada dua video yang saya tampilkan. Pertama, tuduhan bahwa Asy'ariyah itu terlalu mengedepankan akal daripada dalil. Kemudian yang kedua, ternyata konsep 20 sifat 20 yang wajib bagi Allah ini konsep yang error lah ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Pertama yang akan saya jawab mengenai apakah betul Asy'ariyah itu terlalu mengedepankan akal daripada dalil. Oke, gini, pertama, semua ulama dalam mengistimbat sebuah dalil ataupun menggali dalil, memproses dalil itu pasti menggunakan akal ya. Nggak mungkin itu menerima mentah-mentah. Kenapa? Karena ketika dalil itu diterima mentah-mentah tanpa dikelola, maka nanti akan terjadi tanakut antara satu dengan yang lain. Bisa saja dalil A ini seolah-olah kontradiktif dengan dalil B, seperti itu. Jadi ada tanakut ya, saling bertabrakan. Nah, fungsi akal itulah yang kemudian mengelola tentang dalil-dalil itu. Dan yang mengelola ini bukan akal sembarangan, tetapi akal yang sudah memenuhi persyaratan, yaitu menjadi mujtahid. Baik itu fikih ya. Kalau di akidah kita tidak boleh taklid kan, makanya diajari oleh para ulama. Nah, Asy'ariyah itu hadir sebagai salah satu metode untuk memahami dalil-dalil akidah. Jadi kalau menuduh Asy'ariyah itu terlalu mengedepankan dalil, saya rasa tuduhan itu tidak berdasar lah ya. Karena kan memang akal itu alat ya, alat untuk mencerna sebuah dalil. Sudah, nggak usah kitab yang tinggi-tinggi lah ya. Kitab Ibtidaiyah saja itu sudah sangat memberikan penjelasan bahwa kita itu akal harus tunduk terhadap dalil ataupun syariah akidah ya. Saya ambilkan salah satu nazom dari Aqidatul Awam. Ini kan pelajaran Ibtidaiyah. Wa kullu ma atabihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu.
setiap perkara yang datang atau yang dibawa oleh Kanjeng Rasul, maka fahaku at-taslimu wal qabulu. Maka seorang muslim yang baik itu harus menerima dengan lapang dada. Loh, ini jelas loh ini ya. Akal kita itu tidak boleh untuk mengungguli syariat. Akal kita tidak boleh mengungguli dalil. Dalam konteks ini akidah lah yang menurut Ustadz Sufyan tadi. Jadi tuduhannya itu dengan akidatul awam sudah terbantah. Nah, kalaupun yang dimaksudkan Ustadz Sufyan Baswedan LCMA itu adalah konsep mengenai sikap Asy'ariyah terhadap ayat-ayat mutasyabihat, maka sebenarnya juga tidak mengedepankan akal. Karena sikap Asy'ariyah itu ada dua, ada yang tafwid, ada yang takwil. Takwil ini pun juga tidak menafikan ayat. Jadi takwil itu ya sebagai salah satu metode seseorang dalam memahami sebuah ayat mutasyabihat agar antara ayat satu dengan ayat yang lain tidak saling bertabrakan. Misal saya kasih contoh, ada ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, sudahlah begitu ya. Kemudian ada lagi ayat yang secara tekstual kok kayak nabrak dengan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Misal, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, ini kan kalau kita pahami secara tekstual, ini bertabrakan dong gitu loh. Nah, akal kemudian mengelola itu bagaimana sekiranya ini dapat dipahami tanpa menciderai terhadap kesucian Allah, terhadap kebesaran Allah, terhadap sifat-sifat Allah. Seperti itu, Ustaz. Jadi tidak mengedepankan akal. Akal ini tetap di bawah dalil, seperti itu. Oke, jadi saya rasa tuduhan dari Ustadz Sufyan tadi sudah terbantahkan dengan salah satu nazom kitab Aqidatul Awam yang berbunyi wa kullu ma atabihi rasulu fahaku taslimu wal qabulu. Tetap akal itu harus tunduk terhadap dalil. Adapun akal itu juga bisa kita fungsikan sebagai alat ataupun hakim dalam mengelola dalil-dalil yang sepertinya tanakut, sepertinya ada kontradiksi secara tekstual, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, tuduhan yang kedua mengenai sifat 20 ya, sifat wajib bagi Allah yang 20. Itu katanya konsep yang error, katanya begitu. Tapi beliau sanggahan errornya tidak terlalu mateng ya menurut saya. Hanya apa tadi logikanya? Kenapa kok hanya 20? Emang yang lain kenapa begitu kan? Muhal misalnya. Apa yang muhal menurut akal Anda? Ini kan logika ini mudah sekali ya. Ini anak ibtidaiyah saja ini bisa jawab teman-teman ya. Apa ya sifat muhal bagi Allah? Ya kebalikan dari sifat wajib gitu kan. Seperti hudus, fana, kan seperti itu kan. Itu kebalikannya, tidak mungkinlah Allah itu hudus gitu kan. Ini saya rasa berangkat dari kekurang fahaman Ustadz Sufyan mengenai konsep wajib akli, mustahil akli, dan jais akli begitu. Ini saya repot juga sih ini mau menjelaskannya. Ya, pertama beginilah ya teman-teman. Yang perlu saya kasih mungkin penjelasan. Mungkin kan kalau di ibtidaiyah waktu kita mengaji di langgar-langgar atau musola itu yang diajarkan atau yang sering dibaca ya setelah adzan itu sifat wajib yang 20, sifat mustahil 20, sifat jais yang 1 itu gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman Asy'ariyah itu ya tidak membatasi sifat Allah gitu, baik sifat wajib ya. Nah, ini saya baca saja ini langsung dia matan Ummul Barohin yang ini disyarah oleh Syekh Bajuri ya. Qauluhu famimma yajib. Nah, jadi sebagian sifat yang wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui secara perinci. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita teruskan, jangan kita penggal. Sifat wajib bagi Allah hanya 20 yang wajib kita ketahui secara perinci, begitu maksudnya. Adapun sifat wajib Allah itu tidak terbatas,
tentang kamalat gitu loh, tentang kesempurnaan itu tidak terbatas sifatnya. Hanya saja itu kan secara ijmali, secara global. Jadi tidak wajib kita ketahui secara perinci seperti itu. Nah, yang 20 ini wajib kita ketahui begitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu famimma yajibu ila akhiri ai idza aradta bayana dzalika famimma yajib ila akhiri falfa lil ifsah li annaha afsahat ala syartin muqaddarin. Lakin, nah ini ya. Ini titik pembahasannya. Lakin al musannifa lam yubayyin jami'a ma yajibu fi haqqi ta'ala wa jami'a ma yastahilu. Tetapi musannif tidak menjelaskan semua sifat yang wajib bagi Allah dan semua sifat yang mustahil bagi Allah. Bal ba'da ma yajib, bahkan beliau hanya menjelaskan sebagian sifat yang wajib saja bagi Allah. Apa sifat yang wajib bagi Allah itu? Wa huwa ma yajibu tafsilan faqat duna ma yajibu ijmalan. Jadi yang wajib kita ketahui adalah sifat yang wajib bagi Allah yang secara perinci begitu loh, bukan yang secara ijmali. Wa ba'da ma yastahilu wa huwa ma yastahilu tafsilan faqat duna ma yastahilu ijmalan. Ini juga sama. Sifat mustahil bagi Allah yang wajib diketahui oleh orang mukallaf, yang dalam tanda kutip di kebanyakan kitab itu menyebutkan 20, itu adalah sifat mustahil yang secara perinci. Maksudnya adalah ada dalil secara akli ataupun nakli. Dan ini sifat 20 ini ya teman-teman, sifat wajib 20 itu ada juga yang dalilnya itu nakli, bukan hanya akli begitu. Adapun yang ditanyakan oleh Ustadz Sufyan Baswedan tadi ya, lalu sifat-sifat Allah yang lain kemana kok tidak ditetapkan? Maka kita jawab, tetap kita tetapkan. Kalau misalnya itu tentang kamala, tentang kesempurnaan, maka itu tetap masuk dalam konsep sifat wajib Allah, tapi yang secara ijmali. Tapi kalau misalnya sifatnya itu bukan sifat yang wajib, maka itu masuknya kepada sifat jaiz. Misalnya fi'lus sholah wal aslah, Allah wajib nggak berbuat sholah kepada kita? Nggak wajib, itu hanya jaiz begitu loh. Allah wajib nggak berbuat aslah kepada kita? Nggak wajib, itu hanya jaiz gitu loh. Makanya misalnya begini, Allah maha menciptakan, ya kan? Terus Allah wajib dah menciptakan? Kan tidak. Allah ya terserah Allah lah mau menciptakan atau tidak. Mau menciptakan bayi A atau tidak, itu terserah Allah. Mau memberikan banjir ataupun kenikmatan, itu hak Allah gitu loh. Itu namanya sifat jaiz gitu loh Pak Ustadz. Nah, dan ya mungkin cukup itulah ya, bantahan singkat lah. Ini saya rasa bantahan singkat. Jika memang perlu diberikan penjelasan, lebih baik sih menurut saya baca saja kitab-kitab Asy'ariyah dan ya yang mengikuti beliau seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi dan lain-lain. Jadi kalau jenengan mengatakan bahwa konsep 20 atau konsep Asy'ariyah itu error, ya menurut saya jangan terburu-buru lah. Karena banyak juga ulama-ulama yang hebat-hebat yang ternyata mengakui tentang sifat 20 itu Pak Ustadz. Ya sekaliber Imam Ghazali, kemudian misalnya Imam Nawawi dan lain-lain, itu ternyata mengakui tentang itu. Jadi kalau sampean mengatakan itu, berarti kalau kata Mas Pras ya, kata Mas Heri Pras, berarti Anda juga mengatakan Imam Ghazali error, ulama-ulama yang lain error karena mengikuti mazhab Asy'ari, kan seperti itu katanya Mas Heri. Kalau kita mengatakan Mas Heri error, berarti kan gurunya juga error. Nah gitu kan logikanya biasanya yang dipakai sama Mas Heri Pras. Nah semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.